ketika tidak datang itu kan dianggap apa namanya ya dianggap tidak mampu kan oleh publik. Karena ketika sayang, ketika cinta kepada cawapres, ya maka menunggu aksi nyata debat ya. Kemungkinan akan main lepas ya, kemungkinan akan main apa adanya. Pemirsa, debat Capres pertama sudah dilaksanakan oleh KPU dan besok pada tanggal 22 Desember 2023, KPU akan kembali menggelar debat untuk para calon wakil presiden Pilpres 2024. Gibran Rakabuming Raka akan hadir melakukan debat bersama para cawapres lainnya seperti Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Lantas, jurus apa yang akan dikeluarkan Gibran dalam debat cawapres tersebut? Kini sudah tersambung bersama kami pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin dalam Tribun News on Focus. Halo Kang Ujang. Halo Mbak Sarah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ujang, saya langsung saja, ini kan Gibran sempat mengatakan hanya akan menghadiri debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda melihat ini sebagai cara Gibran untuk menghindar atau bagaimana? Ya, memang kan yang wajib, yang pokok itu kan KPU. Soal debat misalkan di televisi, di panggung kampus, atau panggung-panggung yang lain kan sifatnya sunnah. Jadi bisa datang, bisa tidak. Tetapi memang ketika tidak datang itu kan dianggap apa namanya ya dianggap tidak mampu kan oleh publik. Tetapi kan saya melihat apakah Gibran seperti itu gitu ya. Tentu kita tunggu aksi nyata ya dari Gibran untuk membuktikan bahwa dia punya kapasitas untuk menjadi capres, mohon maaf ya cawapres yang bisa menunjukkan ya penguasaan materi dengan baik misalkan, lalu juga penguasaan panggung dengan oke, lalu juga bisa memprediksi misalkan pertanyaan-pertanyaan dari moderator maupun dari lawan debat. Itu yang harus dilakukan oleh Gibran sehingga pandangan-pandangan negatif dari publik gitu ya, pandangan-pandangan yang dianggap Gibran tidak mampu dan lain sebagainya itu terjawab oleh katakanlah kualitas Gibran dalam berdebat nanti. Oleh karena itu kita tunggu seperti apa debatnya ya kita saksikan bersama gitu. Rakyat Indonesia menunggu kapasitas dari kandidat cawapres yang akan melakukan debat nanti gitu. Soal ya dianggap tidak hadir, dianggap apanya tidak mampu, itu pandangan masyarakat, pandangan subjektif dari publik, tentu kenyataan dan faktanya akan kita lihat bersama dalam debat nanti tanggal 22. Akan diuji di situ kualitas semua kandidat cawapres gitu terkait dengan persoalan visi misi, program, platform maupun ide dan gagasan yang akan disampaikan. Oke, berarti sebenarnya sah-sah saja ketika Gibran hanya memutuskan untuk mengikuti debat yang diselenggarakan KPU. Namun mungkin ada sisi positifnya, Kang. Kalau misalkan Gibran bisa mengikuti debat di tempat-tempat lain untuk cawapres ini. Ya, memang iya, pasti ada positifnya karena tadi ya dianggap berani, dianggap mampu, dianggap tidak takut gitu, dianggap apa namanya ya menghormati undangan dan lain sebagainya pasti ada plus minus, ada sisi positif dan negatif. Mungkin ya karena ada persoalan jadwal gitu, persoalan kesibukan dan lain sebagainya, itu yang membuat Gibran hanya ingin apa namanya berdebat di forum resmi seperti KPU. Jadi saya melihat soal perdebatan itu ya tentu harus kita pahami ya. Itu kan kritikan-kritikan publik, kritikan masyarakat yang harus dijawab oleh Gibran. Karena mungkin sayang, mungkin cinta kepada cawapresnya ya. Kenapa? Karena ketika sayang, ketika cinta kepada cawapresnya maka menunggu aksi nyata debat ya, baik di panggung resmi maupun di panggung apa namanya informal seperti di televisi dan panggung-panggung yang lain. Ya tetapi apapun itu, ya kita harus sama-sama saling hormati. Kita menghormati kritikan publik, kita juga menghormati keputusan Gibran yang hanya ingin apa berdebat di panggung resmi seperti KPU yang menyelenggarakannya seperti itu. Oke, debat kedua yang akan digelar pada 22 Desember nanti kan dikhususkan untuk calon wakil presiden. Dan temanya ini mencakup ekonomi, kerakyatan maupun ekonomi digital ya Kang. Kemudian keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, perkotaan, dan tema-tema ini mungkin akan menguntungkan Gibran atau tidak?
Ya kalau kita bicara soal menguntungkan atau tidak, semua punya kekurangan dan kelebihan. Ya Pak Mahfud MD kelebihannya beliau dosen ya akademisi, intelektual, lalu pakar hukum gitu. Artinya sudah biasa berdebat. Lalu juga Pak Cak Imin itu kan latar belakang aktivis dan wakil ketua DPR, ya ketua umum partai, ya bisa juga sering berdebat juga, sering menjadi narasumber. Nah, Mas Gibran ini saya melihat yang bersangkutan sebagai wali kota ya mungkin juga sering melakukan sambutan-sambutan gitu ya, ketika acara-acara formal maupun informal ketika menjadi wali kota di Solo. Nah, dalam konteks tema debat soal ekonomi kerakyatan, digitalisasi, investasi dan lain sebagainya, apakah ini menguntungkan Gibran atau tidak? Kita tunggu ya, karena tadi ada soal APBD, tentu itu juga kemungkinan besar Gibran akan paham dan tahu persoalan APBD itu. Mungkin apa namanya akan menguasai terkait isu-isu yang terkait dengan pembangunan atau APBD karena dia wali kota. Oleh karena itu sebenarnya siapapun cawapresnya ya termasuk Cak Imin, Pak Mahfud MD maupun Gibran memang harus menguasai semua tema-tema yang diberikan oleh apa namanya KPU, termasuk tadi tema ekonomi, investasi dan lain sebagainya itu. Jadi saya melihat kita tunggu saja nanti apa namanya apa yang akan disampaikan oleh Gibran. Kalau Gibran nanti menyampaikannya dengan baik gitu ya, dengan detail, dengan bagus gitu ya, penguasaan materinya oke, performance panggungnya baik gitu, lalu bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan dari moderator maupun lawan debat, sehingga menjawabnya secara responsif, maka itu akan membawa nilai tambah bagi Gibran. Tetapi jika sebaliknya ya tentu akan membuat nilai minus bagi Gibran. Oleh karena itu kita tunggu saja, karena kita kan belum tahu apa yang akan disampaikannya. Ketika Gibran menyampaikan presentasinya nanti gitu ya, ketika berdebat, baru kita bisa menilai secara objektif apa terkait dengan tadi apakah memang tema-tema itu menguntungkan Gibran atau tidak begitu. Oke, baik. Kira-kira dalam hal keberhasilan yang Gibran bisa tonjolkan ketika dia sudah memimpin kota Solo ini, walaupun belum genap satu periode, Bang. Mungkin kira-kira apa saja yang bisa ditonjolkan Gibran di dalam debat cawapres nanti? Ya kan percepatan pembangunan di Solo itu kan luar biasa maju ya dibandingkan dengan daerah lain. Karena wajar karena anak presiden pasti banyak tokoh-tokoh ya nasional maupun internasional yang datang ke Solo untuk bisa apa sinergi membangun kota Solo. Makanya ada masjid yang megah gitu sumbangan dari luar apa namanya terus apa namanya secara ekonomi juga bagus Solo. Tentu itu yang membuat apa namanya kelebihan Gibran karena kita tahu bahwa Jokowi pun kan lahir di Solo. Ketika menjadi wali kota 2 periode lalu menjadi gubernur lalu menjadi presiden. Nah, tentu Gibran punya catatan-catatan mungkin catatan baik ya dalam konteks membangun Solo. Ya diakui atau tidak, suka atau tidak ya pasti ada plus minusnya dalam konteks membangun itu. Tapi ya saya sih meyakini kemungkinan besar ya tadi jejak-jejak apa namanya prestasi-prestasi Gibran ya kemungkinan banyak ya di Solo itu sehingga nanti bisa disampaikan ketika debat. Nah, kalau itu bisa disampaikan dan kalau itu sebagai sebuah prestasi maka akan bisa menjadi nilai tambah, nilai plus bagi Gibran begitu. Baik, Bang, jika kita melihat ketika kampanye Gibran di Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu, Gibran ini kan juga irit bicara. Nah, apakah ini bisa menjadi satu kebiasaan atau memang sengaja digunakan Gibran? Padahal sebagai pejabat publik begitu, Gibran pasti akan dituntut untuk bisa bisa membaur dengan masyarakat, tentu dengan komunikasinya juga dengan baik gitu, Bang. Ya, ada memang orang yang pemimpin yang pandai bicara, yang orator, ahli debat ada. Ada yang juga memang dia ahli kerja gitu. Dia bekerja tanpa banyak bicara ada. Tetapi memang ketika sudah menjadi pejabat publik, ketika sudah menjadi cawapres maupun capres gitu, atau nanti kalau terpilih jadi presiden maupun wakil presiden, suka tidak suka, senang tidak senang harus bisa berkomunikasi secara apa namanya nyata ya dengan publik secara baik begitu. Nah, kalau soal irit bicara mungkin ya Gibran tidak terbiasa untuk apa namanya berbicara
apa namanya hal-hal apa namanya di mata publik mungkin sehingga irit bicara. Tentu itu ke depan harus apa namanya ditambah porsinya ya agar kualitas komunikasinya diperbanyak dengan publik sehingga nanti publik bisa interaktif dengan Gibran begitu. Seperti Pak Ma'ruf Amin juga kan tidak terlalu banyak bicara juga, santai gitu ya, rileks, tapi ya komunikasinya jalan. Ya mungkin Gibran juga mungkin seperti itu, tidak banyak bicara, irit bicara, rileks, santai, tapi mungkin komunikasinya jalan. Karena saya melihat kelebihan Gibran bukan dalam konteks sebagai orator, bukan. Tetapi kelebihan Gibran saya lihat adalah sisi lain, mungkin tadi kerjanya, belusukannya, seperti ayahnya Pak Jokowi, begitu saya melihatnya. Oke, mungkin bisa diartikan apakah Gibran ini meniru komunikasi politik yang dilakukan Presiden Jokowi mengingat Jokowi ini merupakan ayah Gibran sendiri. Bagaimana menurut Anda, Bang? Ya, saya melihat Jokowi bukan hanya sebagai ayah, tetapi sebagai mentor politik saya melihat. Banyak tokoh-tokoh politik belajar ke Jokowi ya. Maka ya anaknya pun seperti Gibran ya apa namanya, selain mendapatkan restu dan dukungan dari Jokowi, tapi belajar dari karakteristik ya kepemimpinan Jokowi yang dianggap sudah sukses. Memimpin Solo 2 kali gubernur, lalu di tengah jalan jadi presiden itu kan dianggap sukses, puncak dari kekuasaan apa namanya pemerintahan di negara ini RI 1 begitu. Maka sangat wajar kalau Gibran belajar politik kepada ayahnya itu. Oleh karena itu saya melihat ya mungkin gaya komunikasi mirip-mirip sama lah kira-kira tidak banyak bicara gitu ya irit bicara tapi dia kerja ke pasar belusukan dan lain sebagainya mungkin itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Gibran. Berarti bisa dikatakan Gibran ini menyerap kelebihan-kelebihan yang ada pada bapaknya, Presiden Jokowi ini, untuk dia implementasikan ketika maju sebagai cawapres ini. Ya biasanya seperti itu ya orang itu belajar dari keluarga terdekat dulu. Jadi apa namanya sekolah terbaik adalah atau madrasah terbaik adalah keluarga kan gitu. Ya kalau keluarga kan bicara ayah gitu ya, ibu dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam konteks belajar politik pun ya yang paling dekat ya kepada ayahnya. Ya sama juga misalkan dulu Gus Dur gitu ya, belajar ke ayahnya gitu kan. Wahid Hasyim gitu ya. Ya begitu kira-kira. Lalu juga Gus Dur juga jadi presiden gitu. Jadi sangat sederhana dalam konteks belajar itu tidak belajar kepada yang jauh dulu tapi belajar kepada keluarganya sendiri dulu, yang dekat dulu begitu. Kang Ujang, adakah kemungkinan nanti Gibran tertekan secara psikologis mengingat lawannya di debat Cawapres memiliki pengalaman yang lebih banyak, seperti Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menjadi wakil ketua DPR RI. Sementara Cawapres nomor urut 3 juga berpengalaman dalam lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif, Bang. Ya kita tunggu apa namanya kualitas dari Gibran ya dalam konteks berdebat itu. Apakah nanti apa namanya lepas, bermain lepas atau seperti apa gitu. Soal tertekan atau tidak kita tunggu. Biar nanti kita mengulasnya objektif dalam memandang siapapun cawapres yang akan tampil nanti baik Caimin, Pak Mahfud MD maupun Gibran. Saya tidak tahu ya apakah nanti tertekan atau tidak. Kemungkinan akan main lepas ya, kemungkinan akan main apa adanya, kemungkinan akan gaspol semampunya gitu ya untuk memberikan apa namanya presentasi terbaiknya semua kandidat termasuk Gibran. Karena mungkin siapapun yang dianggap mohon maaf ya selalu dipojokkan, selalu didiskreditkan, selalu dianggap tidak mampu, bisa jadi akan membuktikan diri. Jadi soal tertekan atau tidak kita lihat nanti ya apa namanya di panggung debat itu. Ya tentu ya, kualitas dari individu masing-masing cawapres nanti diuji ya di depan publik dengan melalui debat tersebut. Saya melihat semua cawapres punya kemampuan untuk tampil terbaik. Oleh karena itu soal tertekan atau nanti kita lihat saja. Baik, nah ini secara etika Bang, bagaimana sikap Gibran ketika debat Capres pada kemarin itu yang terlihat agak antusias. Padahal sebelumnya Gibran ini tampak tenang-tenang aja nih Bang. Dan kini justru mendapat teguran dari KPU dan ada indikasi pelanggaran karena bersikap provokatif. Bagaimana ini? Ya saya tidak tahu ya apa namanya karena itu mungkin apa spontanitas ya. Mungkin karena gregetan gitu ya.
dan itu kan sudah diingatkan juga oleh KPU. Jadi saya sih melihatnya ya apa sudah tuntas begitu. Karena mungkin ya jiwa-jiwa muda gitu ya, spontanitas, lalu menyemangati supporter gitu ya, termasuk menyemangati juga Prabowo mungkin, ya itu dilakukan walaupun memang ujungnya mendapatkan teguran dari KPU. Ya tentu itu bagian daripada dinamika dalam debat kemarin ya, yang harus kita nilai, kita lihat apa namanya secara objektif. Saya sih melihatnya ya apa namanya biar apakah pelanggaran atau tidak itu kan tadi sudah diingatkan oleh KPU ya, sudah ditegur oleh KPU. Jadi kelihatannya persoalannya sudah clear. Karena saya melihat kelihatannya ya tadi semangat, antusias, lalu juga spontanitas ya campur aduk ada di Gibran sehingga tadi ya apa namanya membuat apa ya ya tadi ibaratnya ya berdiri lalu menyemangati supporter pendukungnya yaitu sama-sama pendukung Prabowo Gibran untuk tadi lebih antusias lagi begitu. Ini terbaru ada survei dari Litbang Kompas Bang. Popularitas Gibran ini melesat ya dari 0,1 ke 85,1% pasca putusan MK kemarin. Bahkan ini lebih tinggi daripada Mahfud MD. Nah, seberapa besar nantinya momen debat nanti tanggal 22 bisa mempengaruhi elektoralnya Gibran? Saya sudah sering katakan ke teman-teman media ya bahwa debat ini besar atau kecil, sedikit atau banyak itu mempengaruhi apa namanya persepsi publik, mempengaruhi juga apa namanya preferensi pemilih. Tetapi memang yang bisa goyang oleh debat itu adalah mereka yang belum menentukan pilihan, mereka yang masih swing voters atau undecided voter, ataupun mereka yang masih galau, mereka belum yakin yang menurut Litbang Kompas jumlahnya 28,7%. Ya itu bisa diambil, bisa dipengaruhi itu. Tapi mereka yang sudah yakin, yang sudah punya preferensi sendiri itu tidak bisa berubah. Yang bisa berubah adalah tadi 28,7% versi Litbang Kompas ya. Jadi ya di situ bisa mengambil ceruk di situ Gibran maupun kandidat capres cawapres yang lain dalam debat begitu Mbak. Oke, jadi kita nanti akan tunggu bagaimana penampilan Gibran ketika debat nanti. Dan terakhir ini Kang, secara ranking menurut Kang Ujang sendiri, siapa cawapres yang nantinya paling menguasai materi ataupun tema dalam debat mendatang? Saya sangat subjektif ya kalau harus menyebutkan atau menunjuk siapa yang akan hebat, siapa akan maksimal, siapa akan menguasai apa namanya perdebatan nanti gitu. Ya saya menganggap semuanya punya potensi untuk bisa tampil terbaik. Semua punya potensi untuk tampil maksimal. Semuanya punya potensi untuk memberikan apa namanya penampilan terbaiknya gitu. Tapi ya apapun nanti hasilnya di dalam debat tersebut, ya nanti kita bisa nilai bersama soal siapa yang unggul, siapa yang tidak, siapa yang bagus, siapa yang tidak, sehingga kita menilainya objektif. Kalau saat ini kalau saya menilai siapa yang akan unggul, siapa yang menjadi yang terbaik dalam debat, tentu sifatnya subjektif. Agar objektif kita tunggu nanti siapa yang bagus, siapa yang tidak, siapa yang terbaik, siapa yang tidak, dan kita serahkan juga kepada masyarakat yang bisa menilai kandidat cawapres yang akan tampil di debat tanggal 22 Desember nanti. Nah, kalau secara latar belakang pengalaman kerja yang ada nih Bang, yang sudah dilakukan oleh ketiga calon wakil presiden ini. Ya, kalau kita lihat tadi ada tema-tema yang juga dikuasai oleh ketiganya. Pak Mahfud MD ya dari latar belakang dosen, akademisi gitu ya, pengamat politik, Menko Polhukam sudah paham soal debat, sudah matang dari sejak aktivis. Lalu juga Cak Imin juga berlatar belakang aktivis, wakil ketua DPR, pernah jadi menteri, sudah terbiasa juga. Gibran juga saya meyakini karena dia sedang jadi wali kota, tentu paham terkait dengan persoalan-persoalan pembangunan di daerah begitu. Ya soal ekonomi kemungkinan besar paham juga, soal ekonomi digital juga mungkin juga paham juga Gibran. Jadi saya melihat dari latar belakang tadi, ya saya melihat ada yang memang dikuasai oleh cawapres tertentu, ada yang juga yang tidak. Tapi secara umum saya ingin katakan kemungkinan besar ya mereka akan habis-habisan juga mati-matian juga untuk bisa menguasai materi dan agar tampil sebaik-baiknya begitu. Agar tadi tuduhan-tuduhan dari publik, dari masyarakat yang menganggap apa namanya
cawapres itu tidak bisa debat akan dibuktikan pada pentasnya Gibran nanti gitu. Saya sih meyakini semua cawapres punya potensi untuk tampil maksimal, untuk tampil terbaik, sehingga tadi publik menilainya bahwa mereka semua bertiga, Cak Imin, Pak Mahfud MD maupun Gibran layak memang menjadi cawapres. Baik, terima kasih Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama Tribun News on Focus kali ini, dan mungkin bisa kami berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih Kang Ujang, dan selamat beraktivitas. Sama-sama Mbak Sarah, sehat selalu. Baik, demikian program Tribun News on Focus kali ini. Namun nantikan kesempatan berbincang lainnya dengan narasumber yang berbeda dengan tema-tema yang lebih menarik juga. Saya Seradita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.